Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bisolihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati segenap Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Pak Subagio, Pak Afiadi, juga teman-teman, sahabat Askri Indosyariah sekalian, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, walaupun tidak secara fisik, tidak secara langsung. Mudah-mudahan silaturahim kita ini tidak mengurangi makna silaturahim kita. Ya, karena silaturahim yang diajarkan oleh agama itu bukan hanya sebatas makna fisik. Apa arti fisik berdekatan kalau hati masih berjauhan? Dan apa arti ketemu salaman tangan kalau hati kita masih bermusuhan? Maka silaturahim yang diajarkan oleh agama adalah menumbuhkan empati, menumbuhkan kepedulian, menumbuhkan kasih sayang di antara kita. Mudah-mudahan silaturahim secara virtual ini akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, seperti biasanya kajian saya adalah tadabbur Al-Quran, yaitu renungan-renungan di bawah naungan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini kita akan mengkaji Al-Quran surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Shadaqallahul adzim. Yang artinya tidak barang siapa yang hidupnya selalu berserah kepada Allah, selalu melibatkan Allah, selalu membersamai Allah, dan kemudian diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Falahu ajruhu inda rabbih. Maka baginya akan mendapat pahala yang besar, dan dalam kehidupan di dunianya, orang itu tidak akan pernah dihantui ketakutan dan tidak pernah larut dalam kesedihan. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 112 ini Allah menjelaskan ada dua kiat, ada dua kunci ketenangan hidup manusia. Jadi kalau hari-hari ini kita selalu minta ditenangkan hidup oleh Allah, dibahagiakan hidup kita oleh Allah, maka amalkan apa yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 112 ini. Ada dua cara untuk menjemput ketenangan hidup itu. Yang pertama adalah man aslama wajhahu lillah. Hidup ini harus membersamai Allah. Hidup ini harus berserah, harus melibatkan Allah, harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apapun persoalan hidup ini, kalau kita selalu membersamai Allah, kalau kita selalu melibatkan Allah, kalau kita selalu berserah kepada Allah, maka seberat apapun masalah hidup ini pasti akan ada jalan keluarnya.
Kenapa? Ya karena hidup ini yang membuat Allah. Pasti yang membuat hidup lebih tahu tentang solusi hidup. Ya. Maka jangan pernah dalam kehidupan dunia ini kita meninggalkan Allah. Kita melupakan Allah, kita mengabaikan Allah. Kalau kita melupakan Allah, mengabaikan Allah, nanti Allah juga akan mengabaikan hidup kita. Ini yang Allah ingatkan dalam surat Al-Hasyr, surat 59, ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Sadaqallahul adzim. Al-Hasyr surat 59 ayat yang ke-19. Wala takunu kalladzina nasullah, jangan pernah kita melupakan Allah. Jangan pernah kita mengabaikan Allah. Kalau kita melupakan Allah, maka Allah pun akan melupakan hidup kita. Dan kalau manusia sudah dilupakan hidupnya oleh Allah, maka di sana akan terjadi kehampaan-kehampaan dalam kehidupannya. Hidup akan terasa hambar, akhirnya mudah putus asa, mudah panik, mudah cemas, dihantui ketakutan dalam menghadapi hidup. Lalu kemudian hidup akhirnya stres, depresi. Jadi sebetulnya orang stres itu bukan disebabkan karena masalah. Tetapi stres itu disebabkan karena kita yang salah dalam melarikan masalah. Harusnya kan masalah-masalah kita larikan kepada Allah. Tapi hari-hari ini berapa banyak manusia melarikan persoalan hidupnya ke pikirannya sendiri, ke akalnya sendiri, ke perasaannya sendiri. Kalau akhirnya akalnya lelah, lalu kemudian dia stres, ya jangan salahkan masalahnya. Karena enggak ada orang hidup yang tak ada masalah. Jangankan orang hidup, sudah mati aja masih ninggalin masalah. Buktinya ada yang ninggalin utang tuh orang sudah meninggal. Kalau orang sudah meninggal saja masih membawa masalah, apalagi kita masih ada dalam kehidupan ini. Ini Allah jelaskan di dalam surat Al-Mulk, surat 67 ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian, kehidupan yang isinya hidup adalah ujian. Jadi hidup ini akan selalu diwarnai dengan masalah, akan selalu diwarnai dengan ujian. Dan apa tujuannya Allah itu menurunkan masalah? Allah menurunkan ujian kepada manusia. Tujuannya agar Allah mengetahui mana yang benar-benar beriman dan mana yang pura-pura beriman. Kalau benar-benar beriman, pasti orang itu tidak akan luntur imannya, tidak akan luntur kebaikannya. Tetapi ketika ada orang mengaku beriman, diuji oleh Allah, sedikit menghadapi masalah, lalu luntur imannya, luntur kebaikannya, ya Allah pasti mengatakan, ini sih baru pura-pura beriman, belum beriman yang sesungguhnya. Maka ketika kita sudah mulai memperbaiki diri Bapak Ibu, sudah mulai hijrah, sudah mulai memperbanyak ibadah, kok tiba-tiba hidup kita malah banyak masalah, kok hidup kita tiba-tiba banyak ujian, maka yakini bahwa saat itu iman kita lagi diseleksi oleh Allah. Ya, iman kita lagi diaudisi oleh Allah. Betulkah kita orang beriman atau kita pura-pura beriman? Nanti akan terseleksi melalui ujian-ujian itu. Maka ketika kita menghadapi ujian-ujian hidup ini, jangan pernah kita tinggalkan Allah. Ya. Kita dalam menghadapi ujian hidup ini harus berusaha untuk membersamai Allah. Ya. Yakinlah tidak ada yang Allah itu turunkan kepada manusia kecuali itu ada kebaikannya, itu ada hikmahnya. Ya. Jadi jangan pernah kita bersuudzon, jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah, apalagi sampai menggerutu kepada Allah. Ya, mendingan dulu Pak Ustadz, dulu gimana? Dulu saya masih brengsek, tahu enggak? Malah lancar hidup saya Pak Ustadz. Kok sekarang saya sudah rajin ibadah, sudah memperbaiki diri, kok malah hidupku banyak masalah. Berarti Allah enggak adil, berarti percuma saya ibadah. Ini orang enggak paham ujian.
Justru kenapa orang yang baik yang diuji? Karena Allah kepengen menyeleksi kebaikan. Maka yang baik kan yang diseleksi. Lah kalau brengsek apa yang mau diseleksi kan? Nggak ada kan seleksi orang brengsek gitu. Ya, jangankan kelasnya kita manusia biasa, Bapak Ibu. Sekelas para nabi, sekelas para rasul saja, tidak ada nabi dan rasul itu hidupnya dianakmaskan oleh Allah tanpa ujian. Ya, apalagi kita yang manusia biasa. Inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis, inna asyaddal bala al-anbiya, summal auliya, summal ulama, summal adna bil adna. Ujian yang paling berat adalah ujiannya para nabi. Setelah itu siapa? Para wali. Setelah itu para ulama. Baru setelah itu kita dan kita ini. Kenapa ada orang diuji dengan ujian yang berat? Ya bisa jadi karena kelas imannya kelas berat. Ya, kenapa ada orang diuji dengan ujian yang biasa? Bisa jadi karena kelas imannya juga kelasnya kelas biasa. Jadi nggak mungkin Allah itu salah dalam menurunkan ujian kepada manusia. Ya. Jangankan Allah, seorang guru saja nggak mungkin salah kok dia ngasih ujian kepada muridnya. Ada guru SMP, dia kalau ngasih ujian kepada murid SMP pasti dengan pelajaran yang sedekat SMP. Nggak mungkin guru itu mengasih pelajarannya anak SMA. Kalau ada guru SMP ngasih ujian kepada muridnya dengan pelajaran SMA, jangan-jangan muridnya lebih pintar dari gurunya. Nah, kalau seorang guru saja nggak mungkin salah kan ngasih ujian kepada muridnya, ya apalagi Allah. Idza habballahu abdan ibtalah, fa idza ibtalahu sabara. Ketika Allah itu mencintai seorang hamba, maka hamba itu kadang diuji oleh Allah. Dan kalau betul-betul hamba itu dicintai oleh Allah, hamba itu akan bisa melewati ujian dengan kesabaran. Jadi intinya sebagai orang beriman jangan takut kita menghadapi masalah. Ya. Yang penting bagaimana kita bisa melewati masalah. Dan caranya bagaimana supaya bisa melewati masalah. Ketika kita menyelesaikan masalah, maka kita libatkan Allah. Ya. Jangan kita larikan ke pikiran kita, lelah nanti pikiran kita. Ya. Tapi kita libatkan Allah. Allah yang menurunkan masalah. Pasti Allah sudah tahu tentang solusi-solusi masalah. Ini yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, surat At-Taubah, surat 9, ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul adzim. At-Taubah surat 9 ayat 51. Tidak ada sesuatu yang menimpa kita. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup ini kecuali sesuatu itu telah diskenariokan oleh Allah. Sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup ini terjadi karena kebetulan, tidak ada. Semuanya itu sudah mengikuti takdir, mengikuti rencana-rencana Allah. Ya. Kalau hidup sudah ditetapkan oleh Allah, lalu apa sikap kita sebagai orang yang beriman? Huwa maulana, ini sikap kita. Jadikan Allah tempat bersandar kita. Ya. Hidup ini harus punya sandaran Bapak Ibu. Dan sandaran yang terbaik pasti sandaran kita kepada Allah. Kalau sandaran hidup kita hanya kepada harta, hanya kepada jabatan, suatu saat kita akan tinggalkan jabatan harta itu untuk selama-lamanya. Nanti endingnya kita kecewa. Tapi ketika hidup ini kita sandarkan kepada Allah, dijamin hidup kita nggak akan pernah kecewa. Karena Allah maha abadi, Allah maha kekal, Allah maha kuat. Dan dari Allah lah kita semuanya berada, maka kepada Allah lah kita semuanya kembalikan lagi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Lalu kita bisa buka dalam surat Yunus, surat 10, ayat yang ke-62, 63, 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun.
الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Sadaqallahul adzim. Surat Yunus, surat 10 ayat 62, 63, 64. Yang artinya, ingatlah sesungguhnya kekasih-kekasih Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Siapa ciri-ciri kekasih Allah itu? La khaufun alaihim, yaitu orang-orang yang tidak dihantui ketakutan dalam menghadapi hidup. Kenapa orang beriman harus takut menghadapi hidup? Hidup sudah diatur oleh Allah. Kita manusia hanya tinggal jalani saja. Kita nggak bisa mengatur Tuhan, kita nggak bisa memaksa Allah untuk mengikuti kemauan kita. Karena memang hidup ini bukan mau-maunya kita, hidup ini hakikatnya adalah mengikuti apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah kemauan Allah tidak mungkin lebih jelek dari kemauannya manusia. Ini Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum fa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kita tidak menyukai sesuatu, malah justru yang tidak kita sukai malah disukai menurut Allah. Ya. Dan boleh jadi kita mencintai sesuatu, belum tentu yang kita cintai itu adalah baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bicara baik dan buruk, jangan mengikuti diri kita, ya. Tetapi baik dan buruk itu hakikatnya mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, sementara kita manusia sangat-sangat terbatas ilmu pengetahuan kita. Ya, saya ambil contoh yang sederhana saja. Ada orang minta sehat. Ya, kan sehat itu kan baik ya, menurut kita. Tiba-tiba Allah kasih sakit kepada kita. Apakah sakit itu enggak baik? Menurut Allah belum tentu. Bisa jadi dengan Allah berikan sakit kepada kita, itu cara Allah untuk mengedukasi kita, untuk mendidik kita dengan sakit itu supaya kita mampu menghargai kesehatan. Ya, kapan kita tahu harga sehat? Ya, kecuali kalau banyak penyakit. Kecuali kalau kita sendiri dalam keadaan sakit, maka sakit yang Allah berikan kepada manusia itu cara Allah agar menyadarkan manusia supaya pandai mensyukuri kesehatannya. Ya, jadi yang tidak baik menurut kita belum tentu tidak baik menurut Allah. Ya, dan dengan sakit itu cara Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Ya, bukankah setiap hari kita selalu beristighfar, selalu minta ampun kepada Allah? Ya, maka tidak harus kita beristighfar kepada Allah. Ketika Allah itu memberikan ujian sakit, lalu kita ikhlas, lalu kita sabar menghadapi sakit itu. Maka sakit sesaat itu menghapuskan dosa dalam satu hari. Sesaat itu enggak harus 1 jam, 2 jam, sedetik juga sesaat. Hamamus sa'ah kifaratun dzunub yaum. Ya walaupun kita juga tidak boleh minta sakit. Tapi ketika sakit itu Allah berikan kepada kita, sebetulnya itu cara Allah ya untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Allah turunkan wabah COVID. Kalau kita hanya lihat dengan logika, ya COVID itu enggak baik kan? Karena dengan COVID banyak orang meninggal, banyak orang hilang pekerjaan. Tetapi ternyata di balik COVID itu juga ada hikmah, ada sisi-sisi kebaikan buat manusia. Ya, bisa jadi Allah turunkan wabah COVID itu cara Allah untuk mendemonstrasikan kemahabesarannya supaya manusia tidak besar kepala. Dan terbukti kan, hanya Allah turunkan wabah COVID yang kecil yang enggak nampak oleh mata manusia. Dunia dibuat tidak berdaya. Banyak hari-hari ini orang mengaku pintar, tetapi menjadi bodoh di depan COVID semuanya. Sampai sekarang enggak ada yang bisa menemukan obatnya. Harusnya kan manusia sadar, ya Allah, betapa lemahnya diri ini. Betapa terbatasnya kekuatan kami, ya Allah. Engkaulah yang maha besar, engkaulah yang maha kuasa. Harusnya wabah COVID ini mampu menyadarkan kita supaya kita enggak besar kepala, supaya kita enggak menyombongkan diri. Nah, kalau peringatan Allah ini enggak menyadarkan kita,
pertanyaan berikutnya, harus dengan cara apa lagi Allah menyadarkan kita? Ya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam menghadapi apapun persoalan hidup ini, enggak cukup hanya dilihat dengan kecerdasan intelektual saja, tapi juga perlu kita lihat dengan kecerdasan spiritual kita, yaitu dengan keimanan kita. Kalau kita memandang sesuatu itu dengan kacamata iman yang negatif, itu pun akan bisa membawa nilai-nilai positif. Karena itu akan ada hikmah yang terbaik untuk diri kita. Ya. Maka tidak semua orang kan bisa mendapatkan hikmah. Ya. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah yang bisa mendapatkan hikmah, yang bisa memandang sesuatu itu negatif, tetapi sebetulnya hikmahnya itu membawa nilai-nilai positif. Ini Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah kepada orang yang dipilihnya, dan barang siapa yang bisa mendapatkan hikmah, ya, maka sungguh orang itu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang amat banyak. Dan wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidaklah orang itu bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang cerdas spiritualnya, cerdas imannya. Maka dalam menghadapi kehidupan, ya, kita tetap harus, ya, mengedepankan nilai-nilai spiritual kita. Tidak cukup kita menghadapi masalah-masalah hidup ini dengan kecerdasan akal kita, dengan kecerdasan intelektual kita. Ada saatnya kita menghadapi hidup dengan kecerdasan intelektual, tapi juga ada saatnya intelektual kita tundukkan, yang bicara adalah spiritual kita. Karena kalau iman kita baik, spiritual kita baik, insya Allah, ya, kita juga akan baik dalam menjalani proses-proses kehidupan kita. Orang yang imannya baik, pasti dia akan mudah ikhlas dalam jalani hidup. Dan ciri-ciri orang ikhlas tidak mudah panik, tidak mudah cemas, tidak dihantui ketakutan dalam menghadapi hidup. Kenapa? Karena buat orang yang beriman, apapun yang terjadi dalam hidup ini sesuai dengan ketetapan Allah. Ya, kita jalani saja sampai nanti Allah merubah ketetapannya sendiri. Itulah yang Allah jelaskan dalam surat Al-Hadid, surat ke-57, ayat yang ke-22-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul adzim. Coba direnungi surat Al-Hadid surat 57 ayat 22-23. Ma asaba min musibah, tidak ada sesuatu yang menimpa, tidak ada peristiwa yang terjadi di muka bumi ini kecuali peristiwa itu telah ditetapkan oleh Allah sebelum peristiwanya itu terjadi. Berarti takdir sama peristiwa duluan mana? Duluan takdir. Takdir ditulis Allah dulu, lalu peristiwa bergerak menuju gelombang takdir itu. Jadi kalau hari ini Pak Ustadz bisa berdiskusi, bisa hadir di forum ini enggak ada faktor kebetulan. Ini sudah ditulis oleh Allah sebelum hari ini kita pertemuan. Jadi kita manusia ini adalah bergerak menuju gelombang takdir Allah. 5 menit apa yang terjadi pada diri kita tidak tahu. Karena itu adalah merupakan rahasia Allah, merupakan ketetapan-ketetapan Allah. Ya. Maka ayat lanjutannya Al-Hadid ayat 23, likaila ta'sau ala ma fatakum. Maka dalam hidup ini jangan kita larut dalam kesedihan dan juga jangan kita hingar-bingar dalam kegembiraan. Ya, di antara tidak terlalu sedih, tidak terlalu bahagia, di dalamnya apa? Ya sederhana, ada keikhlasan di sana. Ya.
Jangan kita larut dalam kesedihan, karena tidak selamanya hidup ini sedih terus. Dan juga jangan kita hingar-bingar dalam kegembiraan, karena enggak selamanya hidup ini senang terus. Ya. Jadi kadang hidup ini ada senang, ada susah, itu normal. Kadang ada tanggal tua, ada tanggal muda, itu normal. Enggak mungkin kan kita nuntut supaya tanggal muda terus, tekor perusahaan. Ya. Jadi ada tanggal muda, ada tanggal tua, ada saatnya kita harus tersenyum, tapi ada saatnya kita harus menangis, itu normal. Ya enggak normal justru kalau kita tersenyum terus. Coba Bapak Ibu tersenyum terus di jalan, 2 jam aja Pak. Ya, orang pasti ngomongin mulai kapan Pak gitu ya. Jadi kita jangan terlalu bersedih hati, tapi juga jangan terlalu gembira. Ya biasa-biasa saja. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kembali ke surat Yunus ya. Tadi surat Yunus baru 1 ayat ya. Baru ayat yang 60. Sekarang baru ayat yang 61. Baru ayat 62. Nah, sekarang 63. Siapa kekasih Allah itu? Yaitu orang-orang yang tidak dihantui ketakutan dalam menghadapi hidup dan tidak pernah larut dalam kesedihan. Ya, ngapain kita harus takut menghadapi hidup? Ya, jangankan hidup, Pak. Orang yang imannya baik, dia pun tidak akan takut menghadapi kematian. Ya, karena hidup mati itu satu paket. Masa mau hidup nggak mau mati? Ya, hidup mati itu adalah merupakan ketetapan Allah. Ya, bahkan buat orang-orang yang imannya sudah baik, buat para kekasih Allah, kematian itu bukan ditakuti. Justru buat mereka kematian dirindukan. Kenapa dirindukan? Karena buat orang-orang yang mengenal Allah, kematian adalah awal perjumpaan seorang hamba dengan kekasih abadinya Allah Subhanahu wa taala. Masuk ketemu kekasih takut kita. Ya, ada seorang istri ditinggal lama sama suami, dinas kerja, 2 bulan enggak pulang-pulang. Lalu suaminya telepon, "Ma, aku mau pulang." "Kapan, Mas?" "Hari ini." Kira-kira perasaan istri rindu apa takut? Harusnya sih rindu. Ya, kenapa? Karena mau bertemu dengan suaminya. Suami kan kekasihnya. Ya, makanya kalau ada seorang istri lama nggak ketemu suami, begitu ketemu suami kok dia takut. Ya jangan-jangan selingkuh itu, makanya takut itu. Ya, nah, kita punya kekasih yang abadi. Bukan hanya sekedar istri, bukan hanya sekedar suami, bukan sekedar anak. Kekasih abadi kita adalah Allah. Ya, masuk saat kita ketemu ke Allah, kita harus takut. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita takut menghadapi kematian, harusnya kita mempersiapkan pembekalannya. Ini hari ini banyak orang takut mati, tapi enggak sibuk memperbaiki diri. Ya, itu takut matinya pura-pura itu. Maka orang yang takut mati, seharusnya dia sibuk untuk membenahi diri. Ya. Kematian hakikatnya bukan untuk ditakuti, tapi kematian itu untuk dipersiapkan. Karena setakut-takutnya mati, kita pasti mati kok. Dan hari ini kita berani mati, terus minta mati. Belum saatnya ya nggak bisa mati juga. Karena kematian itu nggak ada hubungannya dengan peristiwa. Kematian itu nggak ada hubungannya dengan takut dan tidak takut. Ya, makanya saya nggak setuju kalau ada orang meninggal, terus selalu dihubungkan sama peristiwa. Gitu. Pak Ustadz, si Anu meninggal kenapa? Terus dijawab, iya emang udah tua. Jadi seolah-olah dihubungkan sama usia tua. Padahal kematian itu enggak ada hubungannya sama usia tua. Dan juga enggak ada hubungannya dengan usia muda. Kematian itu hubungannya dengan takdir Allah. Kalau kematian itu dihubungkan dengan usia tua, berapa banyak orang-orang yang masih muda. Toh juga banyak yang meninggal padahal belum menginjak usia tua. Ya, ada yang meninggal dihubungkan sama sakit. Padahal bukan karena sakitnya. Ya. Dan kematian itu juga enggak ada hubungannya dengan sehat. Kalau karena sakit orang meninggal dunia, berapa banyak orang yang sehat meninggal tanpa gejala? Ya, kan ada pernah rombongan di Bintaro lagi goes sepeda. Ya, bareng-bareng goes sepeda, salah satu ada yang jatuh dari sepeda. Ternyata di saat itu akhir dari kehidupannya. Padahal bangun tidur badannya masih gagah. Ternyata hari itu harus jadi jenazah. Siapa yang tahu? Ya, maka orang-orang yang menjadi kekasih Allah, dia tidak pernah dihantui ketakutan. Ya, takut sewajarnya saya kira manusiawi ya. Tapi kalau dihantui ketakutan itu menyiksa diri, Pak.
Nah, kemudian supaya hidup tidak dihantui ketakutan, supaya hidup tidak larut dalam kesedihan, apa kuncinya? Surat Yunus ayat yang ke-63. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kuatkan iman dan kuatkan ketakwaan. Jadi mau nggak mau dalam menghadapi hidup ini, kita harus hadapi dengan kekuatan iman. Ya, kalau kita menghadapi hidup ini tidak dengan kekuatan iman, kita akan diumbang-ambingkan oleh keadaan-keadaan kita sendiri. Ya, maka disinilah pentingnya ya, kita selalu menguatkan iman kita. Jangan hanya menguatkan imun saja. Ya, kalau bicara imun itu kan sesungguhnya bicara mental. Bicara mental berarti di dalamnya ada spiritual. Dan kalau bicara spiritual kan di dalamnya ada iman. Ya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah kunci pertama ya, agar kita bisa survive ya, agar kita bisa menikmati hidup, maka jangan pernah hidup ini kita berpaling dari Allah. Jangan pernah kita mengabaikan Allah, jangan pernah kita meninggalkan Allah. Kita harus selalu berusaha untuk membersamai Allah. Dalam kondisi senang, dalam kondisi susah, dalam kondisi apapun, jangan pernah kita tinggalkan Allah. Kita harus selalu membersamai Allah. Ya, seorang anak kecil ketika membersamai ibunya, pasti dia tenang. Kenapa? Karena dia merasa ada yang melindungi. Gimana seorang hamba kalau hidupnya dalam dekapan Tuhannya? Ya, Allah bukan hanya sekedar memberikan rezeki, tapi Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Allah sebaik-baik pemberi perlindungan. Maka apapun persoalan-persoalan hidup kita, kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, agar kita bisa menikmati hidup, wahuwa muhsin. Ini kembali ke Al-Baqarah 112 tadi ya. Warnai hidup ini banyak berbuat kebaikan. Ya. Kenapa kita harus berbuat baik? Karena kebaikan itu berbanding lurus dengan kebahagiaan. Jadi kalau hari-hari ini kita selalu minta kepada Allah, ya Allah, bahagiakan hidup kami. Ya, kita harus senang berbuat kebaikan. Ya. Gimana kalau hari-hari ini kita minta hidup bahagia, tapi senangnya kita berbuat dosa? Ya, tidak mungkinlah Allah membahagiakan dunia akhirat dengan dosa itu. Enggak mungkin Allah membahagiakan manusia itu dengan korupsi, dengan zina, dengan narkoba. Walaupun dosa-dosa itu ada kenikmatannya, tapi kenikmatan dosa tidak sebanding dengan siksa Allah yang abadi selama-lamanya. Ya, berarti kalau hidup mau bahagia, ya warnai hidup ini banyak berbuat kebaikan. Ya, tidak hanya berbuat baik untuk diri sendiri saja, tapi jadilah orang yang menjadi jalan kebaikan buat orang lain. Ya, bukan hanya berbuat baik kepada orang yang baik saja, tetapi kita juga diperintahkan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, inilah yang Allah jelaskan dalam surat Fussilat, surat 41, ayat yang ke-34. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidak mungkin sama orang yang baik dengan orang yang tidak baik. Maka balaslah kejahatan itu dengan kebaikan kita. Seolah-olah kalau ada permusuhan, jadikan orang itu teman setia. Inilah indahnya ajaran Islam. Jadi musuh saja disuruh jadi teman. Tapi hari ini teman malah kita jadiin musuh. Ya. Inilah indahnya Islam. Kita tidak boleh ya berbuat hal-hal yang merugikan orang lain. Jangankan kepada orang yang baik sama kita disuruh berbuat baik. Kepada orang yang jelas-jelas membenci kita saja, kita diperintahkan untuk membalas kebencian dengan kebaikan. Kalau nggak bisa membalas dengan sikap, minimal kita membalas dengan memaafkannya. Memaafkan itu sifat yang baik, karena pemaaf itu sifat Allah. Dan tidak mungkin orang itu bisa mewarisi sifat Allah, kecuali orang-orang yang menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kajian yang saya sampaikan pada hari ini memberikan pencerahan khususnya buat saya sendiri dan umumnya buat kita semuanya. Ya, insya Allah masih ada sisa waktu. Ya, sebelum kita akhiri, saya kembalikan kepada pembawa acara. Kita buka sesi tanya jawab. Silakan.
Terima kasih Bapak Ustadz Afdhali Ali Rahman SKMA yang telah menyampaikan tausiahnya. Alhamdulillah kalau saya menyimak ada 2 garis besar yang tadi disampaikan oleh Ustadz di akhir, yakni selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan senang maupun tidak senang, kemudian selalu berbuat kebaikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya mari kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab sesuai dengan mohon maaf izin Pak Ustadz, tulisan yang ada di belakang Pak Ustadz. Jamaah bertanya, Ustadz menjawab. Maka silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Bapak Ustadz Afdhali Ali Rahman, insya Allah Pak Ustadz akan menjawabnya. Untuk pertama di kolom chat ada pertanyaan dari Ibu Niken. Mohon izin Ibu Niken, apakah akan disampaikan langsung atau dibacakan? Dibacakan aja, Mas. Ibu Niken. Dibacakan aja. Oh, baik Ibu Niken, mohon izin. Mohon izin Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terkait dengan kematian, itu masuk takdir atau qadar? Saya pernah dengar takdir itu bisa diikhtiarkan berubah, kalau qadar sudah jadi ketetapan mutlak. Mohon koreksinya. Syukran, Ustaz. Ya, jadi kalau ada istilah takdir itu nggak bisa dirubah ya. Itu kalau kita manusia yang mau merubahnya sendiri, itu nggak bisa. Tapi kalau Allah yang merubah, kan itu hak prerogatif Allah. Ya sah-sah saja buat Allah kan untuk menetapkan atau untuk merubah takdir itu. Kecuali ada satu yang takdir ini hak patennya betul-betul milik Allah, nggak bisa diganggu gugat. Ya, adalah kematian. Ya. Jadi kalau kita membagi takdir itu ada 2 ya. Ada takdir yang ta'alluqiyah, ada takdir yang qat'iyah. Kalau takdir yang ta'alluqiyah itu takdir yang digantungkan dengan usaha manusia. Ya. Contoh, jodoh, rezeki, ya. Kemudian apalagi bahagia celaka kita di akhirat. Ya. Itu semuanya masih tergantung dengan usaha kita sekarang ini. Jadi jangan mentang-mentang rezeki kan sudah dijamin sama Allah. Akhirnya dia pasif. Akhirnya dia hanya berdoa saja, enggak berusaha untuk bekerja. Ya. Nah itu salah ikhtiar itu. Ya. Harus ada ikhtiar. Ya. Karena dikuatkan dengan dalil Al-Quran, yaitu surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan seseorang kecuali orang itu mau merubahnya sendiri. Ini kaitan dengan takdir yang ta'alluqiyah. Tapi ada lagi takdir yang qat'iyah. Apa takdir qat'iyah itu? Ajal, kematian. Itu hak patennya Allah itu. Ya. Ini enggak bisa diganggu gugat. Ini enggak bisa dimajukan, enggak bisa dimundurkan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal sudah datang, enggak bisa maju, enggak bisa mundur. Ya. Jadi makanya banyak orang sudah sakit, masuk ruang ICU, bahkan sudah di ventilator. Tapi kalau Allah memang masih menakdirkan untuk panjang umur, ya maka orang itu akan sehat kembali. Tetapi kalau memang takdir orang itu sudah harus meninggal, enggak perlu harus masuk rumah sakit, Mas. Enggak perlu harus kena COVID. Ya, kematian bisa datang di rumah kita, kematian bisa datang di mana saja. Ya, maka kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk ingat mati kapan saja. Jangan ingat mati nunggu sakit itu. Jangan ingat mati nunggu usia tua. Karena kematian bisa datang dengan tiba-tiba. Ya. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih Bapak Ustadz Afdhali Ali Rahman. Mohon izin Ibu Niken, apakah ada feedback? Sudah cukup, Mas. Mohon maaf tadi punya saya off, jadi saya pakai punya Mbak Sofi. Baik, Ibu Niken, terima kasih banyak. Satu lagi mungkin Pak Ustadz, satu lagi pertanyaan di Insan Aslindo Syariah, kemudian nanti dilanjutkan pertanyaan dari Bapak Direksi, Pak Subagio atau Pak Afi. Silakan satu pertanyaan lagi dari Insan Aslindo Syariah yang lain.
Jika tidak ada, kami lanjutkan pertanyaan untuk Bapak Direksi. Silakan Bapak Subagio atau Bapak Afi, apakah ada pertanyaan? Baik, Pak Ustadz. Silakan Bapak. Ada sedikit pertanyaan mengenai istidraj. Ya, jadi semua udah tahu istidraj adalah kenikmatan anugerah di dunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Seolah-olah kita ini udah benar. Biasanya orang kalau semuanya sukses, Pak, dia akan merasa bahwa, oh, saya sudah menjalankan agama dengan baik, saya sudah berdoa dengan baik, saya sudah zikir dengan baik, saya sudah sholawat dengan baik, sehingga Allah berikan ini semua gitu. Padahal itu sebenarnya adalah cobaan. Nah, padahal itu ujian. Nah, bagaimana kita sebagai Muslim ini melihat itu, Pak, melihat istidraj itu dan bagaimana menyikapinya supaya kita tidak merasa benar gitu loh. Nah ini yang saya ngerit juga, kita merasa kita udah benar gitu. Allah kasih semua kok. Kalau saya nggak benar, pasti Allah kasih kesulitan karena saya udah benar. Nah itu Pak, gimana cara kita supaya bisa menghindari rasa sombong, merasa sudah baik, sudah benar. Ini yang saya takut Pak. Kayak gitu mungkin ya. Mungkin banyak dialami oleh orang-orang juga di dunia ini. Makasih Pak Ustadz. Baik. Kalau bicara tentang nikmat dunia Pak Bagio, nikmat rezeki ya, itu Allah nggak pandang bulu Pak. Semuanya dikasih. Mau maksiat ya dikasih, mau yang taat juga dikasih, mau yang beriman juga dikasih. Yang nggak beriman pun dikasih oleh Allah. Inilah bentuk rahman rahimnya Allah. Jadi kalau ada orang mendapatkan kenikmatan hidup, terus itu dihubungkan sama apa? Sama dosa, sama ketaatan, enggak lah. Ya. Allah sudah menciptakan kehidupan, tapi Allah akan merawat kehidupan itu. Jadi jangan ketika, maaf ya, kita lagi mendapatkan kenikmatan, terus kita langsung puji-puji diri kita, terus kita langsung puji-puji Allah. Berarti enggak percuma saya sholat, enggak percuma saya ibadah, enggak percuma. Terlalu murah Pak, kalau sholat kita hanya untuk mendapatkan rezeki dunia yang sementara ini Pak. Ya, tujuan hidup kita ini bukan untuk dunia ini. Tujuan hidup kita adalah untuk mendapatkan kenikmatan hidup yang sejati. Kenikmatan hidup sejati itu adalah akhirat itu. Ya. Nah, lalu ada orang yang ketika mendapatkan kesulitan, ya, dia nyalain Allah kan ada juga begitu kan. Padahal aku sudah sholat, aku sudah rajin ngaji, kok hidupku malah banyak masalah. Berarti Allah enggak adil, berarti Allah tidak sayang, percuma saya ibadah. Ya, enggak usah dihubungkan dengan keimanan, dengan ibadah kepada Allah. Karena hak memberi hidup, hak memberi rezeki itu haknya Allah. Ya, tetapi ya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mendapatkan kenikmatan hidup, ya, maka orang itu selalu sadar bahwa kenikmatan hidup itu adalah merupakan ujian yang datang dari Allah. Ya. Jadi selama ini kan kita selalu memaknai ujian itu selalu diidentikan dengan kesulitan, Pak. Aku lagi diuji nih, kenapa? Tanggal tua. Gitu. Jadi seolah tanggal muda nggak ujian. Gitu. Padahal tanggal muda itu ujian. Dan bahkan banyak orang itu lulus ketika diuji kesulitan. Tapi tidak sedikit loh Pak, orang tidak lulus justru ketika diuji dengan kesenangan. Karena kesenangan itu mengelabui manusia. Ya, kalau saya memberi contoh Pak, kita hidup ini kayak membawa kendaraan gitu loh Pak. Ya, kalau kita melewati jalan jelek, nggak mungkin kita ngebut kan Pak. Ya, dan jarang kecelakaan itu di jalan yang jelek. Nggak ada kan tabrakan di jalan jelek Pak. Justru tabrakan itu kebanyakan di jalan-jalan yang mulus. Dan begitulah gambaran hidup. Kadang orang diuji dengan kesulitan, malah mudah dekat sama Tuhan. Karena biasanya manusia kalau lagi butuh, itu baru tuh, dia dekat sama Allah. Tapi begitu dihilangkan kesulitannya, diganti dengan kenikmatan, berapa banyak akhirnya orang itu lupa diri. Seolah-olah kenikmatan itu karena kompetensi dirinya, karena keberhasilannya. Padahal kenikmatan itu hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ketika kita dalam mendapat kenikmatan ataupun dalam kita mendapatkan ujian, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus selalu ingat kepada Allah. Ya.
Kalau dapat kesulitan, ya kita harus lewati kesulitan dengan kesabaran. Jangan putus asa. Kalau kita mendapatkan kenikmatan, kita harus sadar kenikmatan itu bukan karena keberhasilan kita. Itu ada campur tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia itu punya prinsip seperti itu, Pak, insya Allah manusia itu tidak akan lupa diri kalau dia mendapat kenikmatan. Dan dia juga tidak akan putus asa ketika dia mendapatkan kesulitan. Ya. Begitu Pak Bagio. Masih Pak. Ini Pak kalau David, Pak Bagio Pak Subagio. mau buka ya, bisa dibuka Pak di Al-Qur'an. Ya Pak. Yaitu Surat apa Pak? Ayat. Di surat Al-Munafikun, surat 63 ayat yang ke-9. Nah, ini Allah sudah mengingatkan kita ya. Surat 63 ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan gara-gara hartamu, anak-anakmu engkau lalai kepada Allah. Barang siapa yang lalai kepada Allah, merekalah sesungguhnya orang yang merugi. Jadi kerugian itu bukan ketika kita enggak punya harta, Pak. Kerugian itu ketika kita lalai dari Allah. Siapapun kita. Kita berharap semoga nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita tidak menyilaukan diri kita, ya, tidak menterlenakan diri kita. Ya, nikmat itu minallah ilallah, nikmat itu datang dari Allah dan suatu saat juga akan kembali kepada Allah. Baik, masih ada lagi? Terima kasih Bapak Ustadz Afdhali Ali Rahman. Apakah ada feedback Bapak Subagio? Cukup Mas, masih. Terima kasih Bapak Subagio. Terakhir mungkin pertanyaan dari Bapak Afi. Apakah ada pertanyaan Pak Afi? Ini ada pertanyaan satu, cuma takut waktunya mepet ya. Tapi boleh deh Pak Ustadz, saya nanya sedikit Pak Ustadz. Jadi tadi udah Pak Ustadz sampaikan dan buat saya itu satu hal yang sangat mengena ya. Apa yang Pak Ustadz sampaikan itu betul-betul di kehidupan kita sehari-hari lah. Harus kita perbaiki. Nah Pak Ustadz, pada saat kita memperoleh satu cobaan ya, itu bisa jadi kita harus memilih. Dari satu cobaan itu kita harus mengambil satu keputusan, kita harus memilih A atau B gitu. Nah dalam memilih itu apakah itu jadi satu takdir ya? Kalau kita pilih A itu memang takdir kita di A atau kita pilih B takdir kita di B. Nah ini kira-kira gimana ya Pak Ustadz ya? Karena kadang-kadang kita harus mengambil satu keputusan karena sesuatu yang memang menghadapi satu cobaan yang begitu berat, misalkan, dan harus ambil keputusan. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Ya, di dalam Islam itu Pak ada yang namanya sholat istikharah ya. Jadi sholat istikharah itu bukan sholat fardu ya, tapi sholat-sholat nawafil, sholat-sholat sunnah. Dan ini dianjurkan ketika kita dalam kegamangan, kita dihadapkan dengan dua pilihan Pak. Ini aku pilih yang A, apa pilih yang B. Jangan-jangan yang A nanti malah nggak baik. Jangan-jangan yang B itu yang baik. Ya, kalau ada kegamangan-kegamangan seperti itu, maka kita dianjurkan untuk sholat istikharah. Ya. Dan sholat istikharah itu sebaik-baik dilakukan itu menjelang tidur Pak ya. Menjelang tidur. Karena biasanya petunjuk Allah itu ada yang datang melalui mimpi, ada yang langsung melalui kenyataan. Dan istikharah itu tidak bisa hanya dilakukan sekali. Ya, kalau ulama-ulama itu menganjurkan istikharah itu sampai 40 hari. Ya. Cuma kadang-kadang sholat istikharah ini kadang-kadang hanya digunakan ya oleh anak-anak muda yang masih jomblo Pak untuk milih pasangan. Jadi seolah-olah hanya itu aja tuh fungsi istikharah itu. Padahal istikharah ini meluas itu. Ya, Pak Afi ditawarin sebuah pekerjaan A apa B, itu juga bisa istikharah. Kemudian Pak Afi mempunyai anaknya mau kuliah di fakultas mana, di perguruan mana. Oh, dua-duanya baik ini mamanya kan. Nah, maka di situ juga perlunya kita istikharah. Kita minta petunjuk kepada Allah. Ya, di dalam Al-Qur'an sendiri kalau Pak Afi buka itu di surat Al-Baqarah ayat 153 itu. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, jadi nggak cukup hanya sabar Pak, tapi sholat itu. Nah, salah satu di antara sholat selain 5 waktu adalah ada sholat istikharah.
Ya kalau nggak bisa doanya dengan bahasa Arab, doa pakai bahasa kita aja Pak. Selesai sholat istikharah itu 2 rakaat Pak ya. Nah, kemudian setelah itu kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolong tunjukkan mana yang terbaik menurut Engkau. Nah, jadi kita minta yang terbaik menurut Allah, bukan baik menurut kita Pak. Ya, karena kan belum tentu yang baik menurut kita itu baik menurut Allah. Ya, nah, jadi itulah salah satu cara kalau kita dihadapkan dengan 2 pilihan Pak. Maka sebaiknya jangan kita yang memilih, kita melibatkan Allah juga. Ya, nah, salah satunya dalam Quran Al-Baqarah 153 itu ya pertama adalah dengan proses sabar dan yang kedua adalah sholat. Ya, sholat itu adalah mengkonekkan, menyambungkan ya pikiran hati kita kepada Allah. Begitu Pak Afi. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, cukup ya Pak, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Afi, Bapak Ustadz Afdholi Ali Rohman, SKMA yang telah bertanya, kemudian Bapak Ustadz yang telah menjawab pertanyaan. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, sampailah juga kita di penghujung acara tausiah dan doa pada Jumat pagi ini. Terima kasih Bapak Subagio, Bapak Afi yang telah berkenan hadir. Terima kasih Pak Ustadz telah menyampaikan tausiah, telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Kemudian terima kasih pula Bapak Kepala Divisi, Kepala Departemen, Kepala Unit, Kepala Cabang, dan seluruh pegawai PT Jaminan Pembinaan Student Syariah yang telah berkenan hadir dan mengikuti acara tausiah ini dari awal hingga akhir. Saya sebagai MC terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Acara ini kita tutup dengan doa penutup dari Pak Ustadz Afdholi Ali Rohman. Mohon berkenan Pak Ustadz untuk memimpin doa penutup sekaligus sebagai penutup acara pada pagi ini. Tafadhol Pak Ustadz, silakan. Ya baik, sebelum berdoa sedikit saya mau informasi. Saya sekarang lagi di Masjid An-Nikmah di daerah Cibubur ya. Jadi yang rumahnya dekat Cibubur ya. Ini saya langsung live ini Pak, live di Masjid An-Nikmah. Jadi karena nanti setelah ini saya ada khutbah di sini. Ya, jadi kalau saya online-nya itu di rumah di Bintaro, takut nggak bisa kekejar nih untuk khutbah Jumat. Jadi insya Allah acara ini juga diupload melalui YouTube di Masjid An-Nikmah. Mudah-mudahan ini malah banyak memberi manfaat ya buat jamaah-jamaah yang lain juga, insya Allah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Ya Allah yang Maha mendengar, yang Maha melihat, yang Maha menyaksikan, yang Maha menghidupi, yang Maha mewafatkan. Ya Allah, dari-Mu kami semuanya berasal, untuk-Mu kami berdoa, dan kepadamu ya Allah, semuanya kami pasti akan kembali. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan, ya Allah, mohon panjangkan usia kami, ya Allah, berikan kesehatan jasmani, rohani kami, ya Allah, angkat seluruh penyakit-penyakit kami, ya Allah, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang susah diobati. Ya Allah, berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini. Ya Allah, jadikan sisa-sisa hidup kami ini menjadi hidup yang jauh lebih baik, ya Allah. Hidup yang lebih berkah, hidup yang penuh ibadah, hidup yang mampu memperbaiki diri, ya Allah. Ya Allah, dari mulai hari ini, sampai Engkau mencabut nyawa kami, tetapkan iman dan Islam kami, ya Allah, sehingga hanya nama-Mu yang kami sebut ketika kami menghembuskan nafas terakhir kami, ya Allah. Ya Allah, sebelum ajal menjemput kami, izinkan kepada kami untuk bertaubat kepada-Mu, ya Allah. Ajarkan kepada kami makna taubat, ya Allah, agar kami mampu menyadari dosa-dosa kami selama ini, ya Allah. Kami sadar kami bukan orang yang suci dari dosa. Kami bukan orang yang suci dari kesalahan, ya Allah. Kami menyadari banyak dosa-dosa dari masa lalu hingga saat ini, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah.
Jangan kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu, ya Allah. Jangan kau balas dosa-dosa kami dengan musibah-musibah yang selalu menghampiri hidup kami, ya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalau ada kekurangan semata-mata dari kebodohan saya. Kalau ada kebenaran semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.